Halo, selamat pagi, selamat datang sahabat-sahabat YouTube di channel Bapak-Bapak Punya Hobi. Di channel saya ini saya sering membuat konten tentang mini aviary itu, terus hobi-hobi saya yang lain dalam merawat beberapa hewan dan juga otomotif seperti konten-konten saya tentang motor klasik, terus mobil saya juga. Tapi kali ini saya akan bahas tentang tips merawat marmut ya, karena saya juga memelihara marmut. Ini dulu saya beli karena permintaan anak saya, akhirnya saya beli dan ya akhirnya ya saya juga yang merawat gitu loh. Nah, yang merawat marmut ini cukup lucu ya, hewan yang lucu, enak dipandang dan gemesin gitu loh. Mungkin belum banyak sih ya orang yang memelihara marmut ini. Oke, sekarang saya akan share bagi sahabat-sahabat yang mungkin berminat atau baru membeli marmut, gimana sih cara merawat marmut ini biar hidup dengan baik ya, syukur-syukur nanti bisa berkembang biak. Berdasarkan pengalaman saya merawat marmut kurang lebih ya hampir setengah tahun lah. Yang pertama itu tipsnya adalah siapkan kandang yang luas, kandang yang istilahnya marmut itu bisa leluasa bergerak di dalam kandang itu. Awalnya dulu itu hanya kandang kotak hijau ini saya. Nah, itu akhirnya menurut saya kok kurang leluasa ya. Mereka lebih sulit untuk bergerak, itu sulit, mereka sempit gitu loh. Akhirnya saya taruh di sini, saya desain sedemikian rupa untuk menjadi lebih luas sehingga mereka menjadi lebih leluasa. Dan kalau bisa tipsnya kandangnya itu yang kedua adalah alasnya itu dari tanah ya, dari tanah seperti ini dan ditata kerikil seperti ini. Tujuannya untuk apa? Agar kotoran-kotoran yang ada di kandang ini tidak menjadi bau, tidak lembab dan tetap bersih. Nah, ini berdasarkan pengalaman saya karena dulu pas ketika kandang hijau itu kotoran mengendap di bawah menjadi karena ketika pas saya masih pakai kandang hijau itu kotorannya itu kan terkumpul menjadi satu di bawah, tidak dengan tanah kan, karena ada tampungannya itu sangat tidak rekomend menurut saya karena menjadi lebih kotor dan baunya juga tidak enak. Tapi setelah saya desain tanah dan kerikil seperti ini, kita itu nggak perlu nimpal lagi, kita nggak perlu buang kotoran lagi. Mereka udah melebur dengan tanah, sirkulasi udaranya juga oke, akhirnya juga tidak bau. Saya di sini tuh sama sekali nggak menyium bau kotoran dan juga nggak dipandang juga tetap bersih karena tidak ada kotoran yang terlihat. Jadi itu. Kemudian tips ketiga ketika kita memberikan pakan ya sebaiknya itu di pagi hari, itu wajib. Kemudian kalau masih ada waktu ya sore hari kita kasih lagi, karena marmut ini tipikal hewan yang mulutnya itu nggak mau diem, pokoknya dia maunya ngunyah terus gitu loh. Jadi kita harus menyiapkan pakan itu ya ready di kandang, itu harus ada pakan terus. Nah, biasanya lebih bagus memang kita beri makan sayuran ya, sayuran seperti ini, misal kangkung atau sayuran apapun lah, dia itu suka, marmut itu buah-buahan juga suka. Dan misalkan Anda repot ya beli sayur, itu bisa kita selingi dengan pakan kelinci ya, pakan kelinci yang berbentuk apa ya, kecil-kecil itu seperti sentrat, itu seperti BR gitulah. Itu tinggal beli di toko pakan burung, itu banyak dan harganya murah dan itu hemat. Jadi pas ketika saya sibuk misalkan belum sempat beli sayuran untuk hewan ini ya akhirnya saya kasih itu, dan mereka juga suka itu juga gitu. Terus tips yang berikutnya ya menurut saya itu aja, nggak ada tips lagi. Karena yang penting kandang oke, pakan oke. Kalau mandiin marmut menurut saya setelah kandang desain seperti ini saya udah nggak perlu mandiin marmut lagi, dan kenyataannya mereka tetap bersih ya nih gitu. Nah lihat, mereka tetap bersih kan, yaitu karena sirkulasi kotorannya itu bagus, mereka nggak kotor, tetap bersih. Jadi saya udah nggak pernah mandiin, tapi kita lihat tetap indah sekali. Nah menurut saya manfaat yang saya rasakan setelah memelihara marmut ini ya, kecuali manfaat kita melihatnya menjadi sebuah pemandangan yang indah, manfaat yang lain itu adalah marmut ini adalah membersihkan
limbah-limbah sayur-sayur kita dari dapur. Contoh misalkan kita masak kangkung ya, pasti kan akarnya itu nggak kita pakai tuh. Nah, kita kasih ke marmut, itu mereka sangat suka. Misal kita mau makan buah apel atau pir, kita kan pasti mengupas itu. Kita makan buah pepaya, kita mengupas. Kulitnya kan biasanya kita buang, itu menjadi limbah. Nah, kadang menjadi busuk di pembuangan sampah. Tapi ketika kita punya marmut, kita bisa buang di sini dan akhirnya mereka makan juga suka dan kita bersih dari limbah-limbah itu. Nah, itu salah satu manfaat marmut yang menurut saya luar biasa yang saya tidak menyadari sebelum saya merawat marmut itu. Oke, terima kasih yang sudah gabung dan sudah menonton video saya sampai di akhir. Semoga bisa bermanfaat, dan kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan silahkan tanya. Oh ya, ini ada jantan ada betina ya. Ini sudah 2 kali berkembang biak tapi mati ya. Anaknya itu mati, saya belum tahu kenapa mati. Tapi matinya itu ketika dulu masih di kandang yang itu. Kalau nanti sudah di kandang ini, nah, saya nggak tahu nanti apakah mereka bisa merawat anaknya atau enggak. Atau kalau teman-teman ada tips tentang merawat anakan marmut, tulis saja di kolom komentar ya. Pokoknya kita saling sharing saja. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Share juga. Sampai bertemu di video-video saya selanjutnya tentang hobi bapak-bapak muda.